petugas sanitasi akan menampilkan tugas pelayanan kesehatan lingkungan dan pengendalian risiko lingkungan, yaitu praktek konseling. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam. Ada yang bisa saya bantu? Saya ingin berkonsultasi, apakah Ibu bisa? Bisa. Sebelumnya saya tanya dulu, namanya siapa? Faridin, Umurnya? 17 tahun, Nama orang tua? Bapak Nasri, Pekerjaan? siswa, Alamat rumah? Kampung Marapak nomor 45, RT? RT 06 RW? 20 Kelurahan? Kalumbu. Baiklah, sebelumnya saya ingin bertanya, sejak kapan merasakan sakit? Sejak 3 hari yang lalu. Sebelum sakit diare, makan atau minum apa gitu? Iya, Makan apa? di pinggir jalan. Lalu sumber air bersih berasal dari mana? Dari sumur gali. Jika menggunakan sumur gali, apakah jaraknya dengan jamban lebih dari 10 meter? Iya, Jika menggunakan mata air, apakah mata air tersebut terlindungi? iya, Lalu apakah air yang diminum, air yang digunakan sehari-hari biasanya dimasak? iya, Lalu jika air sudah dimasak, disimpan di wadah yang tertutup atau tidak? tidak, Apakah wadah tersebut dalam keadaan bersih? iya, Apakah di rumah Anda memiliki jamban? iya, Jika memiliki jamban, apakah jamban tersebut memenuhi syarat, misalnya memiliki tempat penampungan kotoran seperti septic tank? iya, Lalu di mana biasanya anggota keluarga biasanya buang air? di WC masing-masing. Apakah anggota keluarga biasa melakukan cuci tangan dengan sabun sudah buang air besar? Tidak, Baiklah, dari hasil wawancara, penyebab penyakit diarenya itu diduga karena perilaku tidak higienis. Jadi saran saya lebih sering untuk cuci tangan sebelum dan sesudah makan, lalu cuci tangan pakai sabun setelah buang air besar, dan minum air yang sudah dimasak. Terus juga tutup makanan dengan tudung saji, dan juga cuci alat dengan air yang bersih, dan juga jangan makan jajanan yang kurang bersih. Apakah sudah paham? Baiklah. terima kasih. Assalamualaikum, Bu. Salam. Bu, saya petugas sanitasi. Kan kemarin kita udah bikin janji untuk melakukan inspeksi ke rumah Ibu. Apakah hari ini Ibu bersedia? Bersedia, Bu. Baiklah. Pertama saya mau lihat jamban Ibu dulu, boleh? Boleh. Oke, Bu. Kanan. Ini, Bu. Wah, ini jamban yang Bu. Iya. Ini jamban keluarga ya, Bu. Iya, Bu. Baiklah, Bu. Selanjutnya saya mau lihat sumber airnya, boleh? Oh, boleh, Bu. Ini sumber airnya, Bu. Baiklah, Bu. Setelah saya melakukan inspeksi tadi, menurut saya masalah yang terjadi kenapa Ibu bisa terkena diare itu karena penyediaan air Ibu yang kurang memenuhi syarat. Saran dari saya,
Ibu gunakan air dari sumber air yang terlindungi, dan juga pelihara dan tutup sarana agar terhindar dari pencemaran. Kayak tadi kan ada sumber air ibu sama septic tank kan jaraknya kurang dari 10 meter. Masalah yang kedua itu perilaku tidak higienis. Kalau saran dari saya, sebelum dan sesudah makan itu kita harus cuci tangan dulu. Dan kalau kita sudah membuang air besar, sudah buang air besar juga cuci tangan pakai sabun biar lebih bersih. Dan juga minum air yang sudah dimasak. Terus juga kalau misalnya kita mencuci alat makan, kita harus mencuci dengan sabun juga biar lebih bersih dan lebih higienis. Dan juga kita juga harus menutup makanan dengan tudung saji, biar kan nggak ada lalat, biar tidak terkena penyakit diare. Baiklah Bu, mungkin itu yang bisa saya jelaskan masalah dan saran yang bisa saya berikan kepada Ibu. Terima kasih Bu atas saran yang telah diberikan, semoga bermanfaat. Terima kasih Bu. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan intervensi diare. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya Delina Faira dari Prodi D3 Sanitasi, jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes RI Padang. Baiklah, sebelumnya, apakah ibu-ibu tahu apa yang dimaksud dengan diare? Jadi, diare itu adalah buang air besar lebih encer daripada biasanya. Biasanya itu lebih dari 3 kali sehari. Dan juga pada buang air besar kita tersebut ada darah ataupun lendir. Selanjutnya, kita harus tahu juga apa resiko dari diare ini. Resikonya pertama, jika kita kekurangan cairan, maka itu akan menyebabkan kematian. Dan juga jika kita kekurangan gizi, maka itu akan menghambat pertumbuhan pada anak. Selanjutnya, kita juga harus tahu apa yang penyebab dari diare tersebut. Sebelumnya, apakah ibu-ibu tahu apa penyebab dari terjadinya diare ini? Penyebab diare ini itu adalah infeksi kuman yang masuk melalui makanan atau minuman yang tercemar, dan juga dari gangguan pencernaan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui apa itu diare dan penyebabnya, tentu kita juga harus tahu cara mencegah terjadinya diare. Cara mencegahnya itu pertama, memberikan ASI pada bayi usia 4-6 bulan pertama. Teruskan pemberian ASI sampai anak berusia 2 tahun. Selanjutnya, memberikan makanan yang bersih dan matang serta baru disiapkan. Selanjutnya, kita harus mencuci tangan sebelum menyiapkan makanan ataupun sesudah buang air besar dan membuang tinja bayi. Selanjutnya juga bisa jamban atau septic tank itu harus jauh dari sumber air minum, minimal 10 meter. Selanjutnya juga harus melakukan vaksinasi morbili atau campak. Selanjutnya jika anak-anak kita terkena diare, kita bisa melakukan berbagai cara. Misalnya kita bisa memberikan cairan yang lebih banyak dari biasanya. Selanjutnya juga bisa memberikan makanan yang bergizi. Sekian intervensi tentang diare dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.